visinya adalah desa wisata. Sementara kita tahu dengan adanya COVID ini, ya wisata masih belum berjalan. Nah, tentu sebelum nonton, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Hai para patrol desa, kita jumpa lagi. Sesi ini kita membahas, kalau sebelumnya kita membahas tentang Komite Pembangunan Desa untuk seluruh desa, saat ini kita berbicara untuk yang kelompok. Kita tahu di tiap desa pasti ada kelompok-kelompok usaha bersama. Kalau untuk wisata ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kalau untuk pertanian ada Gapoktan, ya. Untuk perikanan ada kelompok nelayan, untuk kehutanan ada LKMH, dan untuk ibu-ibu banyak untuk kelompok wanita, termasuk juga pramuka, karang taruna, dan lain-lain. Tentu kelompok-kelompok ini mempunyai visi misi yang seharusnya bisa secara sinergi membuat partisipasi untuk membangun desa itu tersebut. Nah, disinilah diperlukan para patrol desa bisa melatih warga desa, bisa melatih para anggota kelompok tersebut untuk mereka juga memiliki visi dan misi yang sama dengan desa tersebut. Apa? Yaitu setiap kelompok tadi dibuatkan KPD kelompok yang memang tugasnya membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan kelompoknya. Nah, dengan itu harmonisasi, sinergi bisa tumbuh sehingga saling menunjang. Baik, sekarang saya mau memberi contoh tentang Komite Pembangunan Desa per kelompok. Ya, kita bisa melihat di sini ada RPD, Rencana Pembangunan Desa, yang dibuat oleh para patrol desa di Desa Binor, Probolinggo. Ya, ini sesuatu yang bagus, ya. Tapi ingat, itu dibuat sebelum COVID. Visinya adalah desa wisata. Sementara kita tahu dengan adanya COVID ini, ya wisata masih belum berjalan. Nah, tentu harus ada perubahan rencana pembangunan desanya supaya bagaimana desa itu sehat, ya, karena nyawa itu adalah prioritas utama, baru pemulihan ekonomi melalui wisata. Karena itu kelompok yang terkait dengan hal tersebut, misalnya kelompok ibu-ibu tentang kesehatan, tentu dia harus membuat berdasarkan kelompoknya tadi Komite Pembangunan Desa sesuai kelompoknya, membuat rencana pembangunan desa yang sifatnya bagaimana desa ini bisa dipilah dan menjadi desa zona hijau. Nah, karena itulah RPD yang terkait dengan Lakopus atau lawan coronavirus beserta aplikasinya ini harus menjadi sesuatu prioritas utama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dulu dibuat RPD-nya prioritinya adalah wisata, sementara kita tahu wisata itu hambat dahulu karena ada PSBB dan lain-lain, maka Desa Binor di sini ya tetap bisa menjalankan, tapi unsur wisatanya yang masih dilarang itu kita geser sedikit. Yang kita larikan apa? Misalnya desa kuliner, makanya kelompok kuliner di desa tersebut itu menjadi prioritas untuk dia membuat istilahnya katalog produk-produk desa yang sifatnya kuliner, apakah bintang 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti dilarikan ke RPD-nya, ya. Nah, rencana pembangunan desa ini bukan berarti menjadi tidak dijalankan sama sekali, tapi prioritinya. Karena pembuatan RPD, rencana pembangunan desa itu, kata kuncinya yang pertama adalah yang paling mudah dan cepat dijalankan, yang sesuai dengan kondisi pada saat ini misalnya. Kondisi saat ini adalah COVID, pendanaan semua untuk ke COVID. Maka yang bisa cepat dan mudah dijalankan adalah bagaimana desa ini bisa terhindar dari masalah tadi, bisa menjadi zona hijau. Yang kedua, ya, paling cepat, paling mudah, namun berdampak jangka panjang. Jadi tadi kita tahu yang berdampak jangka panjang kesehatan, tapi saat ini mungkin yang berdampak dan boom tetap pada saat kondisi ekonomi sedang COVID tersebut, justru yang sedang boom itu adalah kuliner, ya. Tapi tentu yang menggunakan platform. Maka Desa Binor bisa merubah RPD-nya, ya. Kunjungan wisata di Desa Binor yang dengan pantai Bohainya yang sangat luar biasa indah, ya,
tetap bisa dibuka, memenuhi protokol kesehatan, tapi produk-produk kulineri, produk-produk kreatif itu yang diprioritaskan. Nah, itulah kira-kira bagaimana kaitannya antara KPD kelompok, ya, antar kelompok itu dia menjadi satu kesatuan, dinaikkan ke atas, atau visi misi yang dari atas diturunkan ke bawah menjadi harmonis. Yang kedua, RPD-nya yang akan dijalankan setiap KPD juga diharmonisasikan sehingga membentuk satu RPD bersama yang akan dijalankan secara bersama. RPD secara kelompok tetap jalan, tapi yang kita prioritaskan adalah RPD yang dijalankan secara bersama. Oke, kita ketemu lagi para peternak desa di sesi selanjutnya. Terus dukung kami dengan like, komen, dan share video ini ya.